Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya Dewi Firmansyah dengan NPM 3220120095 akan menjelaskan tentang mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja guna memenuhi tugas yang telah diberikan. Ya, yang pertama sebagai awalan pengertian dari K3 itu ada beberapa pengertian. Yang pertama itu ada filosofi, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ya, di sini sebagai filosofi yang pertama adalah untuk mencapai kesempurnaan jasmani maupun rohani. Terlebih karena kita menyangkut pada pekerjaan, kita dituntut untuk sebisa mungkin untuk bisa menjadikan jasmani kita maupun rohani kita itu sehat ataupun tidak ada masalah apapun dalam bekerja. Kemudian dalam kaidah keilmuan, yaitu pengertiannya semua ilmu yang dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, PHK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kalau secara keilmuan kita bisa merujuk atau menyimpulkan bahwa suatu pencegahan di mana ketika kita sedang bekerja itu meminimalisir kecelakaan yang nantinya akan mengakibatkan beberapa kerugian baik pada diri kita maupun pada lingkungan kerja. Kemudian ada tujuan dari K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Ini tujuannya yang paling utama, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan pekerja baik di setiap lingkungan kerja maupun sebagai pencegahan kecelakaan. Kemudian yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ini sebagai penjaminan mutu secara efisien dan aman juga dalam melakukan produksi di dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Setelah terjaminnya dan terlindunginya suatu pekerjaan, pastinya akan adanya suatu keuntungan, yaitu
akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pastinya ini yang akan kita capai, atau tujuan yang utama adalah untuk mensejahterakan di segala aspek, baik itu pekerja maupun produktif ataupun barang yang akan dibuat. Kemudian di sini ada contoh-contoh yang biasa kita gunakan atau sebagai alat pelindung diri, di mana ini harus digunakan atau dipakai ketika dalam proses ataupun mau kita bekerja. Yang pertama itu ada dari atas, itu tidak ada helm pengaman. Di sini helm pengaman itu sebagai pelindung kepala, ya. Jadi kita mencegah terjadinya kecelakaan, baik itu yang sifatnya itu mendadak ataupun sebagai alat ketika kita akan melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada pelindung telinga. Pelindung telinga ini digunakan untuk mencegah kebisingan dari berbagai sumber bunyi. Untuk melindungi telinga dari kebisingan yang nantinya takutnya akan mengakibatkan gangguan pada telinga kita. Nah, telinga kita ya, kita cegah dengan cara pelindung telinga. Biasanya kita gunakan atau mungkin bisa disebut juga air plug. Kemudian ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini untuk mencegah terjadinya ataupun kemasukan benda-benda yang kita kerjakan maupun yang tidak kita kerjakan atau secara mendadak. Barangkali dari ada serpihan-serpihan, ada ya, debu-debu yang akan mengakibatkan mata kita itu terganggu dan mungkin bisa juga mengakibatkan kebutaan. Kemudian ada di yang kedua, yang keempat itu ada masker. Masker ini digunakan atau berfungsi untuk mencegah sesak nafas. Nah, di mana kita mencegah dari pernafasan kita, paru-paru kita yang nantinya akan mengakibatkan juga mungkin bisa menjadikan penyakit paru-paru atau berbagai macam penyakit nafas. Kemudian ada rompi. Rompi safety ini digunakan untuk mencegah atau sebagai simbol di mana ketika kita melakukan pekerjaan yang berat, apalagi pekerjaan itu di tempat yang gelap, rompi ini berfungsi untuk sebagai tanda atau sebagai simbol bahwa kita sedang bekerja di dalam maupun di tempat yang gelap ataupun sulit dijangkau dari orang atau pekerja yang lain. Kita sebagai simbol untuk menandai kita sedang melakukan pekerjaan. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari berbagai serpihan atau serbuk ataupun geram. Nah, kita dilindungi dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung ini biasanya pada ujung dari sepatu itu ada besinya. Besinya ini akan melindungi kita
dari berbagai benda, mungkin kita bisa tersandung ataupun kejatuhan benda-benda dari logam yang berat. Itu ya kita minimalisir kejadian tersebut. Kemudian ini ada beberapa penyebab kecelakaan, ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja, kerugian. Nah, di sini yang dasar itu ada ya prosedur, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Dasar-dasar ini ya ini sebagai penyebab yang utama. Contohnya saja kita kurang sadarnya dalam melakukan atau menggunakan alat pelindung diri, ataupun kita tidak tertib dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada penyebab tidak langsung. Faktor ini ada dua, yaitu antara faktor pekerjaan dan yang kedua ada faktor pribadi. Faktor pekerjaan contohnya ya mungkin tiba-tiba mungkin ada jatuh itu secara mendadak, ataupun atapnya itu tiba-tiba jatuh, itu yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang faktor pribadi mungkin karena kurang telitinya dari operator tersebut atau pada pekerja tersebut dan lain-lain. Kemudian ada penyebab langsung, tindakan yang contohnya ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Contoh dalam tindakan tidak aman adalah kita sembarangan atau sembrono dalam melakukan pekerjaan. Sekaligus yang kondisi tidak aman adalah karena kita mungkin contohnya karena ada tumpahan oli, nah, mungkin kita sedang berjalan, mungkin itu akan mengakibatkan terpeleset. Kemudian kecelakaan kerja ini kontak dengan bahaya kegagalan fungsi, biasanya karena adanya sistem yang tidak berjalan. Contohnya saja kalau di mesin itu mungkin karena ada sensor yang enggak nyala ataupun mati, kemudian mesinnya itu akan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian ada yang terakhir, ada dari berbagai penyebab kecelakaan tersebut yang pasti kita akan mengalami kerugian. Kerugian ini ya yang pertama ada di manusia, pastinya manusia itu akan merasakan kerugian yang sangat signifikan atau sangat terasa. Kemudian ada mesin, ada material, dan ada lingkungan. Mesin, material, dan lingkungan. Di sini ada kerugian kecelakaan kerja sesuai dengan teori gunung es kecelakaan kerja. Yang pertama itu kita mungkin lihatnya itu karena kita tahu bahwa teori gunung es itu yang ujungnya itu mungkin yang kecil. Nah, padahal di bawahnya itu akan mengakibatkan atau bisa digambarkan itu besar, ya ujungnya kecil tapi di bawahnya itu besar. Ya, begitu juga dengan kerugian kecelakaan kerja, mungkin hanya 1 juta ya yang terlihat, pada intinya nanti di bawahnya atau seterusnya itu akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Contohnya saja ini mungkin yang 1 juta itu ya contohnya di biaya pengobatan dan biaya kompensasi. Ya, di biaya pengobatan itu mungkin murah, ya, kita bisa
bisa lihat atau bisa gambarkan bahwa ini murah ataupun ringan biayanya, tapi pada intinya di samping itu atau di bawahnya seterusnya itu akan memerlukan biaya yang cukup besar, dimana ya mungkin contohnya saja kalau di pekerja itu akan mengakibatkan cacat secara permanen ataupun mungkin karena ya sampai bisa mengakibatkan hilangnya pekerjaan itu yang mungkin tidak langsung, ya yang langsung itu contohnya di biaya pengobatan, dan yang tidak langsung ya contohnya ya mungkin biaya berluka ataupun biaya yang lain akan mengalami lonjakan dalam pengeluaran pembiayaan. Nah, ini beberapa ataupun penyakit akibat kerja ya. Contohnya saja ada antraks, silicosis, asbestosis, back pain, Wedemeyer syndrome. Ada faktor penyebabnya itu ya contohnya ada di biologi, ada virus, ada bakteri, ada jamur, dan ada berbagai macam yang lain. Kemudian ada di kimia, ada di fisik, kemudian ada di biomekanik, kemudian ada di psikolog. Psikolog ini mengacu ataupun berkaitan dengan stres ataupun mental kita. Kemudian cara pencegahannya itu kita bisa menggunakan atau dengan cara memeriksa kesehatan secara berkala, memeriksa kesehatan secara khusus, pelayanan kesehatan, dan penyediaan sarana dan prasarana. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ataupun dalam penyampaiannya itu saya banyak kesalahan. Itu saja mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.